Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah Nahdlatul ba'da maghrib malam Senin, Masjid Jami Al-Amin Kampung Juduk rahimahullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia tercinta, Rabbul Alam, junjungan kita, ikutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau yang seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, yang berada di dalam masjid ini, yang berada di majelis ilmu ini, juga keluarga kita semuanya dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah. Kita awali pengajian kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca umur kita suratul Fatihah dan dengan membacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat serta Allah, semoga kita semua yang hadir di pengajian ini juga keluarga kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan amin ya Allah. Amin. Kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk berbuat baik, amal soleh, buat hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan semoga segala hajat kita, baik hajat dunia terlebih hajat akhirat, oleh Allah dikabulkan. Segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih urusan ibadah kepada Allah, semoga oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan dan selalu berada dalam pertolongan Allah. Dan semoga anak cucu kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan salihah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
sekalian, pada malam ini materi taklim, materi pengajian yang akan kita bahas adalah mengenai sunan sujud, mengenai kesunahan di dalam sujud. Sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama ahli fikih bahwa mengerjakan sujud atau melakukan sujud di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu hukumnya wajib. Dan sujud di dalam sholat sebanyak 2 kali sujud pada setiap rakaat di dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Oleh karena sujud ini adalah termasuk rukun sholat, dari rukun sholat yang berjumlah 17, maka tidak boleh ditinggalkan. Jadi tidak sah sholat yang kita kerjakan apabila di dalam sholat kita tidak melakukan sujud sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Kalau umpama pada setiap rakaat sujudnya cuma 1 kali, itu pun nggak sah. Jadi wajib sujud pada setiap rakaat di dalam sholat marrotaini, sebanyak 2 kali. Nah, sujud hukumnya wajib di dalam sholat. Akan tetapi supaya sujud yang kita lakukan di dalam sholat menjadi sempurna, maka di dalam sujud kita harus mengerjakan kesunahan sujud. Pada malam ini sampai datang waktu Isya, kita akan mencoba membahas tentang kesunahan sujud. Apabila seluruh sakabe sadayana kesunahan sujud kita lakukan di dalam sujud, maka sujud yang kita lakukan oleh hukum dinilai sempurna. Dan apabila kita melakukan setiap rukun sholat yang sebanyak 17 rukun dengan sempurna, maka itu menunjukkan sholatnya sempurna. Dan apabila sholatnya sempurna, maka kelak di hari kiamat sholatnya akan diterima. Dan apabila sholatnya diterima oleh Allah di hari kiamat, maka seluruh amal yang lainnya pun, seluruh amal soleh yang lainnya pun, seluruh amal ibadah yang lainnya pun, baik ibadah mahdoh, mahdoh, semuanya akan diterima oleh Allah. Jadi kuncinya ada pada sholat. Cuma sholat yang kita kerjakan benar atau tidak, sempurna atau tidak, sah atau tidak, itu bergantung kepada ilmunya. Makanya orang yang mengerjakan sholat dengan ilmunya, insya Allah sholat sempurna. Kenapa? Karena sholatnya didasari ilmu, bukan didasari kebodohan, bukan didasari ketidaktahuan. Baik, mengenai kesunahan sujud diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Ini yang saya bawa kitab Fathul Mu'in ya, bukan Safinah aja. Kalau kitab Safinah itu dasar, kalau ibarat sekolah SD, kalau ini kuliahan, Fathul itu kuliahan jenjangnya. Dan semua para mahasiswi mampu membaca kitab ini. Ini kitab gundul, kitab kuning, nggak ada sakalnya, nggak ada harokatnya, nggak ada barisnya. Pada jamaah baik, di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 baris yang ke-9 dari bawah,
diterangkan. Wa sunnah bis sujudi wa anfil bal yata'akkadu li khabarin sahihin wa min sama ukhira wujubuhu. Nah, kita artikan wa sunnah lan den sunataken bis sujudi ikut telem ing dalam sujud. Opo waktu akid meletakkan hidung. Bal akan tetapine yata akadu hukumnya sunnah akad li khobarin berdasarkan hadis sahihin kan sahih wa min sama lan saking sababiyah ikilah uhdiro maka den selir opo wujuhu wajibe meletakkan hidung. Ngerti kan? Maksudnya ngerti kan? Harus diartikan tadi. Itu yang tadi saya baca itu artinya. Udah ngerti belum? Kenapa belum ngerti? Hah? Kan udah diartikan tadi. Udah paham belum isinya? Kenapa? Karena bahasa Jawa. Kan kita orang Jawa. Kita semua yang hadir orang Jawa ini bukan orang Belanda. Kita semua yang hadir orang Jawa, Jawa Barat, Jawa Sunda. Baik, kita artikan secara bahasa Indonesia. Wa sunnah dan disunahkan bisujudi pada waktu melakukan sujud. Jadi pada waktu kita melakukan sujud di dalam sholat kita disunahkan. Apa yang disunahkan? Waktu anfin meletakkan hidung. Walaupun menurut keterangan salah satu hadis, hidung ini bukan termasuk anggota sujud. Tapi pada waktu kita sujud, ini hidung harus nempel ke tempat sujud, ke lantai, ke karpet. Tapi ada ulama, sebagian ulama yang mewajibkan bahwa pada waktu sujud wajib hidung kita, bahasa Arabnya itu ankun, kalau pipi khotun, kalau gigi asnanun, mata ainun, kalau jidat hajibun, kalau lisan lisanun, kalau gadok lihiyatun, tangan yatun. Bahasa Arab kecil lah, bahasa Arab. Baik para jemaah. Nah, jadi pada waktu kita melakukan sujud, menurut sebahagian ulama, hidung wajib diletakkan atau ditempelkan pada tempat sujud atau pada lantai. Tapi para ulama Syafi'iyah, para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat meletakkan hidung pada tempat sujud itu hukumnya sunnah akad. Anggota sujud itu ada 7. Jadi syarat-syarat melakukan sujud, yang pertama ayat sudah bisa diakdoin. Ayat sudah bisa nanti akdoin. Syarat melakukan sujud yang pertama supaya sujudnya sah, supaya sujudnya benar, supaya sujudnya sesuai dengan keterangan dalam hadis, supaya sujudnya sesuai dengan sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka syaratnya yang pertama ayat sudah bisa hati akdoin. Ayat sudah kita sujud sikwo bisa hati akdoin kalawan pintu biro-biro anggota badan. Pintu itu 7, siji, loro, telu, 4, 5, 6, pintu. Kalau 8 telu, 9 songong. Nah, jadi syarat sujud yang pertama, kita diwajibkan pada waktu melakukan sujud dengan 7 anggota badan.
Jadi yang 7 anggota badan ini semuanya wajib nempel di tempat sujud, di lantai. Sebab anggota sujud ada 7. Pertama ini namanya jabhatun, jidat, kening, ta'ar, taram, jenuh. Itu yang pertama. Maka kalau sujud, ini jidat, ini taram, ta'ar, wajib dibuka. Enggak boleh terhalang oleh apapun, seperti terhalang peci. Makanya kalau orang sholat pakai pecinya begini, itu salah. Kalau pakai peci model begini, ini pakai peci untuk ceramah, untuk melamar perawan. Tapi kalau pakai peci untuk pakai, miringin dikit ini. Nah, kalau pakai peci untuk sholat, ditarik ke atas, sehingga jidatnya enggak terhalang oleh peci, supaya sujudnya soft. Tapi kalau begini, sujud itu yang nempel ke tempat sujud bukan tarang, tapi peci, enggak soft sujudnya. Bagaimana kalau umpama anak muda sholatnya nggak pakai peci? Bagaimana kalau umpama anak muda masa kini zaman now milenial kan banyak tuh anak muda, kita lihat kadang-kadang sholat nggak pakai peci, rambutnya jam, beli berekel, keriting keribok, sinting, kokos, kebok. Nah, anak muda rambutnya gondrong, sholat pakai peci, begitu sujud, nah jidatnya terhalang oleh rambut, enggak sah sujudnya. Kalau sujudnya enggak sah, sholatnya juga enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah, sama aja belum mengerjakan sholat. Jelas? Ini penting. Jangan sampai kita capek-capek sholat tapi nggak diterima oleh Allah. Karena sholatnya asal-asalan tanpa didasari ilmu. Para jamaah. Bagaimana kalau umpama yang menghalangi jidat cuma selai rambut, tetap enggak sah? Atau misal kita sujud di atas sesuatu yang dapat bergerak dengan sebab gerakan badan kita, itu tuh enggak sah. Contoh nih, supaya lebih jelas saya kasih contoh nih. Misal kita pakai sorban panjang begini, nah pakai sorban panjang begini, begitu sujud sorbannya ke sini, nah kita sujudnya di atas sorban. Ini enggak sah. Sebab apa? Sebab ketika kita bangun sorbannya bergerak dengan sebab gerakan badan kita, enggak sah sujudnya. Nah, atau kita sujud di atas kertas. Begitu kita sujud di atas kertas, kertasnya nempel di jidat, enggak sah sujudnya, kecuali kalau sujud di atas saja atau karpet, sebab itu enggak bergerak. Jelas ya? Nah begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham ilmunya. Nah, yang kedua, anggota sujud yang kedua dan yang ketiga ini nih. Telapak tangan. Berikut butunul asobil yada ini. Berikut perut, jari jemari, kedua telapak tangan, ini semuanya anggota sujud, wajib nempel di tempat sujud. Nah, dan kalau sujud itu sunnah. Jari jemari tangan kita dibentangkan ke depan sehingga ujung jari semuanya menghadap ke arah kiblat. Nggak boleh begini nih, nah nggak boleh begini, apalagi begini. Nah, jadi ke depan, dibuka, tapi dibuka sederhana aja, nggak usah terlalu lebar begini, atau juga nggak boleh dikepalkan begini, nggak boleh. Jadi begini aja. Nah itu kesunahan sujud. Supaya sujud yang kita kerjakan sempurna sesuai dengan keterangan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi jangan sampai rajin sholat tapi nggak tahu ilmunya. Orang yang rajin sholatnya tapi nggak tahu ilmunya, jangan nyesel. Jangan nyesel kalau nanti di hari kiamat sholatnya ditolak oleh Allah. Coba aja lihat nanti nggak percaya mah, ditolak sholat oleh Allah, percuma. Makanya wajib dari ilmu kita. Nah itu. Jadi yang pertama, kalau kita melakukan sujud, disunahkan agar hidung nempel ke tempat sujud. Menempelkan ke tempat sujud, hukumnya ada dua pendapat ulama. Sebahagian ulama berpendapat menempelkan hidung ke tempat sujud wajib, walaupun hidung bukan anggota sujud. Tapi ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa menempelkan hidung ke tempat sujud hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu kesunahan yang sangat dianjurkan oleh agama agar dilaksanakan, agar dilakukan. Sunnah muakkad itu pahalanya gede, mendekati pahala wajib, walaupun hukumnya sunnah, tapi pahalanya hampir mendekati pahala wajib. Nah, itu yang ketiga, dan yang kedua yang ketiga. Yang pertama jib, yang kedua telapak tangan, kemudian anggota yang kedua dan ketiga nih. Kemudian anggota sujud yang keempat dan kelima ini, rukbata ini, walau ketika anggota sujud nih. Kalau kita sujud, disunahkannya wadkur rukbata ini awalan qobla yadaihi. Jadi disunahkannya sujud terlebih dahulu meletakkan kedua lutut merenggang kira-kira 1 jengkal, nggak boleh rapat begini. Kalau perempuan rapat, kalau laki-laki renggang. Nah, jadi kalau sujud disunahkannya terlebih dahulu meletakkan kedua lutut qobla yadaini, sebelum meletakkan kedua telapak tangan. Nah kalau lutut sudah diletakkan baru telapak tangan. Nah ini sunnah begini, ada keterangannya. Nah setelah ini baru jidat dan hidung diletakkan ke lantai secara berbarengan. Gimana kalau umpama ada yang begini sujudnya? Baru lutut, lalu tangan ke depan. Nah itu enggak sesuai dengan sunnah. Boleh mah boleh, tapi itu enggak nyunah, enggak sesuai dengan sunnah, enggak sesuai dengan keterangan. Kalau masalah boleh mah boleh, tapi itu makruh. Kalau itu dilakukan berarti mengurangi kesempurnaan pahala mengurangi kesempurnaan pahala sujud. Jadi sujudnya cacat, ibarat kambing telinganya cuma sebelah, dan sebelah buntung, nggak sempur. Kalau kita sujud meletakkan tangan terlebih dahulu begini, baru lutut, tangan kedap. Ada nggak gitu? Ada, saya tahu di sini banyak. Tahu saya sebut orangnya, saya tahu. Itu makruh, bisa mengurangi kesempurnaan pahala sujud, bisa mengurangi kesempurnaan pahala walaupun hukumnya boleh tapi makruh. Kenapa makruh? Karena enggak sesuai dengan sunnah. Walaupun boleh, kecuali kalau kita ada ujur yang benarkan oleh hukum agama. Misal lutut saya sakit, kalau umpama lutut dulu saya nggak kuat sakit, makanya saya tangan dulu. Nah itu boleh, karena ada ujur, ada alasan yang dibolehkan oleh hukum agama. Tapi kalau yang sehat lututnya, sudahnya lutut dulu. Nah, jelas. Di sini banyak yang tangan dulu. Saya tahu itu, kalau usah sebut namanya, saya tahu pokoknya udah. Berarti sholatnya nggak sesuai dengan ilmu itu. Banyak yang rajin sholat, tapi sholatnya asal-asalan, nggak pakai ilmu. Makanya jangan nyesal kalau di hari kiamat orang yang rajin sholat, tapi nggak tahu ilmunya, jangan nyesel kalau di hari kiamat sholatnya ditolak oleh Allah. Coba aja lihat nanti. Udah isya belum ini? Belum. Berapa menit? 2 menit.
Ini masih banyak yang harus dibahas, masih banyak. Ini baru sedikit, baru sedikit. Jadi kita simpulkan, oleh karena 1 menit lagi waktu isya akan tiba, kita simpulkan. Jadi kesunahan sujud yang pertama apa? Meletakkan diri ke tempat sujud, walaupun hukumnya sunnah mu'akkada, tapi ada ulama yang mewajibkan untuk meletakkan hidung ke tempat sujud. Kemudian disunahkan kalau sujud meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian kedua telapak tangan, baru kemudian jidat dan hidung secara berbarengan diletakkan di tempat sujud. Nah, itu kesunahan sujud seperti itu yang diterangkan di dalam kitab Fathul ini. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya saya mohon terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup tali pada malam ini dengan mudah-mudahan